Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ningsiti Herliani. Saya membuat video tentang sejarah Pramuka. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS semester 1, mata kuliah kepramukaan. Happy watching kakak-kakak. Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan pramuka dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Braunschweig. Tujuan awal dari kegiatan kepramukaan tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi kepada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Tahun 1908, Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tetapi sebetulnya, buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden-Powell terdahulu, yakni Aids to Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu, kian banyak bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya terkenal di Inggris, tetapi dikenal di negara-negara lain di dunia. Namun sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides, yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell, dan sampai sekarang sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki, akan tetapi juga para perempuan. Kemudian tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua yang berjudul Referring to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka dunia pada saat itu. Dan akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal sebagai Bapak Pandu Sedunia. Nobel Peace Prize. Apakah pramuka di Indonesia dimulai dengan tahun yang sama? Gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal gerakan pramuka Indonesia adalah dijadikannya organisasi Netherlands Vadviners Organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama jadi Netherlands Indies Vadviners Vereniging. Istilah Vadvindery merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di Hindia Belanda. Penggunaan istilah Vadvindery mendapat larangan dari Belanda. Kemudian, para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Vadvindery menjadi pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama,
dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia yang bernama Japanese Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis maupun keagamaan, seperti Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, National Pathfinderij, Syarikat Islam Al-Faling Pathfinderij, National Islamic Pathfinderij, Indonesia National Pathfinders Organisasi. Untuk mempererat hubungan antara Pandu Indonesia, dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, yang dirintis berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar Pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia umum yang disingkat Perkindo dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 yang bertempat di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada anggotanya. Barulah, setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 yang bertempat di Surakarta. Dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka kelompok organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota Pandu pria, PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, serta Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO untuk organisasi pandu para wanita. Akhirnya pada tahun 1961, Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mepinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, begitu cuplikan video dari saya. Terima kasih kakak-kakak telah menonton. Salam Pramuka.